Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Gak Jelas di sesi bercerita. Jadi buat kalian yang baru saja gabung, yang baru saja subscribe, perkenalkan, aku Kapi Rancu Aku Jun, dan kita punya bintang tamu di sini, spesial ya. special guest. Aku adalah martabak telur. Ya. Halo, saya Riani. Terima kasih sudah mengundang saya, teman-teman semuanya. Kita merasa terhormat ya Terhormat banget karena kita ngundangnya 1 tahun yang lalu ya. Iya, nggak jadi Tapi baru bisa sekarang gitu. Mereka ini yang sibuk, bukan saya. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya? Kebetulan kita udah datengin tamu yang sangat spesial, yang martabak spesial. Martabak spesial kita ini. Jadi rencananya kita hari ini mau bahas tentang sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu ya. Udah kan tadi. Mau memperkenalkan tamu Iya. kita ini siapa gitu. Jadi kalau dari beliau sendiri tadi kan sudah menyebutkan namanya gitu ya. Betul. Namanya itu adalah Riani. Beliau ini adalah seorang personal trainer yang Personal trainer. Amin ya Allah. Ngomong-ngomong masalah personal trainer, ini personal trainer apa ya? Oke, halo. Sekali lagi, kalian sudah tahu pasti nama saya ya. Iya. Saya Riani. Udah disebut tadi ya. Oke, maaf, kebawa emosi. Oke, saya adalah public health. Di salah satu perusahaan yang ditempatkan di salah satu tambang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bukan salah satu sih, satu-satunya tambang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian di luar itu saya punya brand sendiri, ya, namanya R59 Wellness Program. Kalian mesti follow Instagramnya. Nanti Instagramnya di bawah Nanti sini di bawah ya. Yes. Dan saya sendiri personal trainer yang menangani diet dan aktivitas fisik. Nah, tapi kali ini saya juga melayani teman-teman yang bingung nih dietnya seperti apa nih. Jadi ada meal plan yang dia aturkan, plus ada juga untuk rehab di bagian injury prevention. Gitu. Oh, jadi ini fokus ke latihan aja apa ada produknya gitu? Semua. Kalau bukan produk ya, kita lebih ke training. Untuk diet sendiri kita lebih ke real food, nggak ada jual produk. Oh iya, yang nggak kayak yang biasa-biasa gitu kan, biasanya dijual produk include sama latihannya sendiri kan. Enggak. Kita Kalau nggak jual ini produk, Bang. iya. Kita nggak jual produk. Kita cuma latihan aja ya. Oh iya, jadi personal trainer ya. Jadi bagaimana bentuk kalau misalnya nih aku mau nambah berat badan atau mengurangi berat badan, apa yang dilakukan oleh kita yang ingin mau menurunkan dan menaikkan berat badan sama mbaknya gitu. Oke, yang pertama pasti kalian harus calling saya dulu. Ya dah sih. Iyalah. Ya dong, calling. Nomornya nanti Di japri ya, di japri. Oke, setelah itu yang harus saya lakukan adalah satunya asesmen. Jadi asesmen ini sangat penting, teman-teman. Jadi selain si klien ini memberikan informasi, coach saya pengen ini dong, turunin berat badan, atau coach saya ini ada masalah skoliosis, jadi saya pengen bagaimana nih postur saya lurus kembali. Nah, itu yang harus saya lakukan adalah asesmen. Jadi kalau sudah asesmen, udah tahu nih, oh ternyata data kamu seperti ini, berarti kamu harus mengikuti program yang akan saya buat nanti dengan konsisten. Karena kasihan, lu udah bayar Mahal yes, sudah ngerjain kebuang prosedurnya. Iya nggak sih? Berarti ada medical check up-nya dulu gitu untuk ditahu apakah dia tulangnya bengkok atau dia berat badannya udah ideal apa belum. Oke. Gitu kan? Kalau misalnya di perusahaan tempat saya bekerja, MCU itu penting karena kita sebutnya di sana referral dari klinik. Jadi biasanya itu klinik klien dikirimkan oleh dokter dengan hasil MCU yang lengkap, kemudian diberikan kepada kami trainer di sana. Jadi apa yang harus kami treatmentkan kepada klien ada sesuai dari hasil MCU tersebut. Oh, itu kalau ya rekomendasi rekomendasi gitu, itu kalau di ya. perusahaan ya. Jadi kalau misalnya di luar perusahaan, di brand saya sendiri, MCU itu juga penting. Jadi misalnya kalau klien yang baru datang ke saya mesti minta ada hasil MCU nggak? Kalau misalnya nggak ada, oke, berarti saya banyak di asesmen itu tadi memberikan banyak pertanyaan yang tujuannya adalah memberi saya ini data banyak informasinya ya, gitu ya. Jadi jangan sampai klien ini
punya masalah CVD, ya CVD itu cardiovascular disease ya, bukan corona, bukan COVID-19 ya, COVID-19 Kita baru ya. dengar juga namanya Iya. CVD itu apa Apakah gitu. dia CVD atau dia hanya obesitas atau dia hanya diabetes atau rehab. Jadi dari situ data-data yang terkumpul, mulai deh kita buatkan program. Oh seperti ini programnya yang cocok. Kamu seperti ini. Diet kamu harus begini. Mulai dari jadwal makannya gitu, semua gitu diatur. Iya, posesif banget sih Oh, saya. wow. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu meal plan mereka itu sudah aku kirimkan. Jadi kamu harus mengkonsumsi makanan-makanan sesuai dengan meal plan yang dibuat. Dan bagaimana kalau seandainya mereka itu cheat gitu, nggak ngikutin prosedurnya gitu? Hasilnya pasti akan terlihat nanti di Oh, evaluasi. oh iya. Ya nggak sih? Evaluasi itu ada. Sama sayang banget juga kan tadi seperti yang dibilang tuh udah keluar biaya Udah mahal banyak. terus nggak diikutin gitu kan treatment. Terus kalau jenis evaluasinya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu? Tergantung sih ya, saya biasanya tuh 2 minggu sekali. Tapi misalnya kalau dalam 1 minggu udah ada misalnya nih yang turun berat badan, udah ada penurunan berat Kelihatan badan, gitu ya. udah kelihatan, oke. Itu jadi catatan awal saya. Kalau misalnya minggu depan nggak ada turun berat badan, itu oke, nggak apa-apa. Tapi minggu depannya lagi usahakan ada. Jadi kan kalau misalnya normalnya 1 bulan itu sekitar 4 kilo lebih ya. Jadi jangan sampai turunnya itu drastis banget, itu malah sakit. Oh, iya. Nutrisi yang bagus harus tetap masuk. Yes. Kayak gitu. Oke, jadi Wow. seperti yang dibilang tadi tuh kayak mau sehat itu posesif gitu ya, harus Iya, posesif memang sama diri gitu. sendiri gitu ya. Hmm. Ya, Iya nggak sih? ini kalau saya ke klien ya, Ah, iya sih. posesif Benar. gitu. Karena itu tadi kamu udah bayar saya, kemudian kalau saya tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, percuma. Jadi saya kayak gini, saya itu selalu bilang sama klien saya, kalau misalnya mau berlatih sama saya, Ah. itu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Gitu kan. Selain payment nih guys. Saya mau posesif Ya, sama kamu. selain payment nih. Jadi entar apa yang saya aturkan, apa yang saya programkan harus diikuti. Kalau bisa bersedia nggak? Oke, saya pengen turun badannya sekian. Oke, kamu pengen turun badan sekian. Misalnya ada kelebihan berat badan 10 kilo. Tanya dulu, kamu mau turun 10 kilo ini mau dalam jangka waktu yang cepat atau normal? Normal tuh pasti lebih lambat sih, Ada step by step prosesnya. ya. Ya. Kalau dia bilang cepat, saya pasti bilang oke, saya Nope. bisa. Oh gitu. Ntar karena nanti masalahnya yang timbul banyak. Malah menyiksa gitu Penyakitnya ya. kan? Malah menyiksa. Iya. Penyakitnya. Tapi kalau misalnya oke, saya mau ngikutin Pelan-pelan. coach yang benar seperti apa, oke, monggo. Langkah demi langkah gitu, step Step by by step. step. Itu apa ya tadi aku mau nanyain sampai lupa. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas sedikit tentang Guys, aku lupa. apa? apa? Persyaratan sebelum kalian mewawancari aku adalah kalian Oh. push up. Oh my my gosh. gosh. Oh my gosh. Kalau Push dia up sih, nggak sih? kalau aku sih ini kayaknya baru pertama kali dia aku push up. Bisa sih. Ini bisa. challenge sih. Oh, Iya. nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi gimana nih teman-teman? Apaan? Apaan tadi teman? Apaan tadi? Kalau Jun udah, Ah, ada yang belum? Oke, saya teman-teman semua yang lagi nonton, maaf nih coachnya lagi posesif ya. Ya. Jadi saya mau kasih challenge kedua host yang kece badai ini. lagi kecil. Gampang Gampang dengan banget. 5 repetisi push up. 5 Gimana? repetisi push up. Itu- Hitungan berapa hitungannya itu? 5 repetisi. Lu Oh, turun, 1 2 3 4 5 lu gitu. turun naik 1 guys. Turun naik 2, turun naik 3, 4, 5. Bagaimana? Oh, boleh. Oke, Ayo. oke. Kita praktekin langsung di Coba. Langsung ya. Ntar kalau aku pulang reok nggak apa-apa ya. Please deh. Oh, itu syaratnya jadi ya. Syarat. Boleh, Oke, ayo. Kita lihat punya syarat, sekarang ya. kita punya syarat, dia punya syarat buat diwawancara. Jadi oke kita terima. Posisi Udah, push up. Oke. Udah. Yuk, sudah. Udah mulai nih. Udah Sudah. mulai. Terus Posisi, oke, good ya. Wah, Jalan luar kok dia. biasa. Jun ini adalah anak fitnessan, oke? Bisa nggak sih lumbarnya agak lebih tinggi, Jun? Yes, good lagi, dikit lagi. Oke, kita sebutnya posisi ini namanya full plank. Tapi sekarang saya mau kasih Jun ini challenge yaitu push up. Oke, lihat ke depan, jangan ada yang nunduk. Down. Down. Turun. Oke, up, exhale. Satu, turun lagi. Exhale. 2, angkat lagi Jun, angkat dumbbellnya jangan sampai ke bawah, ntar sakit banget bu pinggangnya. Turun lagi, angkat 3, lihat ke depan, turun lagi, angkat 5, exhale ya kalau buang pas naik,
Oh, pas naik dia. Oke, turun lagi. Exhale. Oke. Hapus. Aku bisa sampai ratusan loh ini. Oh my god. Sombong banget. Luar biasa. Oke, jadi guys, sekarang giliranku guys. Sekarang giliran Kavi dong. Nanti kalau aku kenapa-napa, minta doanya. Kayaknya kamu gak bakalan bisa deh. Coba aja. Biasa. Oke. Gimana? Coba. First time Kavi Oke, this is my first time. Lihat ke depan, say. Oke. Oke, turun pelan. Oke. Angkat. Oke, satu. Lumayan. Turun lagi. Angkat. Luar biasa, dua. Lihat ke depan. Turun lagi. Oke. Exhale. 3. Turun lagi. Lihat ke depan. 4. Oke, hadap kamera. Satu lagi hadap kamera. Oke. Hadap ke sana, menghadap Oke. putar. Oke. Oke, putar. Putar Oke. terus. Lihat kamera. Oke. Turun pelan. Angkat. Lihat kamera, senyum. Tering. Wow, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih ya guys, kalian sudah menyenangkan hati saya. Ya, lumayan tak? Lumayan ya. Strong. Oh, jadi itu salah satu contoh kecil bentuk latihan yang harus kita lakuin untuk mendapatkan misalnya body yang Oke. proporsional, Up high gitu ya. bumper yang wow. Ya, ini salah satunya push up. Oke, jadi guys, tadi kita udah mengulik sedikit tentang apa aja sih pekerjaannya Kak Riani gitu. Jadi sekarang kita mau lebih ke yang personal kali ya. Ya, kenapa bisa memilih? Entar dulu, ambilin HP ku dulu. Oke. Oh, dia mencontek pertanyaan ya? Ya, jadi karena otakku nggak nyampe, jadi aku ada contekan sedikit. Jadi, Aku juga begitu. oh ya, oke. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Jun. Dari kamu dulu. Dari aku? Iya. Oke deh. Jadi aku langsung nyontek aja ya guys ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama gitu ya. Sudah berapa lama menjadi seorang personal trainer? Oh, jadi PT ya sebutannya PT. Oh, PT ya? PT. Oke, jadi boleh cerita juga nggak sih? Ya boleh banget dong, boleh boleh banget dong. Ini mungkin bisa dijual gitu. Oke. Jadi awalnya saya itu nggak pernah kepikiran itu mau jadi PT, nggak pernah sama sekali. Nggak ada basicnya gitu ya. Bukan nggak ada basic sih, nggak pernah berpikir kalau besok saya akan PT karena jurusan kuliah saya itu saya bingung juga kenapa sih saya harus sekolah di situ gitu loh. Oh iya. Kemudian akhirnya karena tante saya adalah instruktur aerobik, kemudian saya berminat mengikuti jejak beliau, akhirnya saya waktu itu menekuni bidang olahraga di gimnastik sampai akhirnya terpilih menjadi salah satu atlet di Kota Mataram. Wow, atlet apakah itu? Gimnastik. Gimnastik udah dibilang. Gimnastik itu apaan makanya? Gimnastik itu olahraga senam lah. Oh, Nah, iya. spesifiknya saya lebih senam lantai. Nah, senam aerobik sport namanya. Oh iya. Nah, kemudian ikut ajang Pekan Olahraga Provinsi namanya, provinsi. PON ya? Bukan, Porprov. Porprov. Nah, di Porprov itu masih inget banget medali yang saya dapat itu cuma perunggu, guys. Itu udah lumayan sih. Iya. Daripada kita nggak punya medali. Kemudian setelah itu salah satu tambang itu meminang lah gitu loh, mau nggak bergabung di perusahaan kami sebagai trainer, iya nggak sih? Iya. Iya. Waktu itu, wow, kayak apa sih, kayak Wow. rezeki banget nih gitu kan? Rezeki nomplok ya. Nggak perlu ngitung 1, 2, 3 men. Langsung Oke. nggak ada anunya itu syarat masuknya nggak ada gitu. Nggak ada, Cuma dipinang langsung gitu. Cuma ya kan dipinang langsung karena ada prestasi. Oh iya, dilihat Jadi prestasi. kalau ditanya berapa lama, kalau udah dari 2014 berarti sampai sekarang untuk PT-nya sendiri ya, personal trainer-nya udah 6 tahun. Udah 6 Wow, tahun. Jadi guys, pengalaman banget berarti ya, kalian guys. itu udah selama 6 tahun ya berarti jadi Untuk seorang- PT-nya sendiri ya. Untuk Kalau PT-nya sendiri. kalau misalnya instruktur senam sih udah, saya SMA udah mulai ngajar-ngajar sih. Tapi untuk PT sendiri ya udah 6 tahun. Oh, jadi kayak masih sebentar sih, guys. Tapi 6 tahun itu enggak mencari sebentar informasi sih. udah kayak Udah. apa ya, kayak kredit motor gitu. Jadi kalau senam-senam itu waktu dulu ini mau nanya sedikit, kalau senam-senam itu apakah diundang juga gitu?
untuk ngajarin senam. Biasanya kan kalau kantor-kantor nih nyari instruktur senam setiap hari Jumat gitu kan. Anda untuk melatih seperti olahraga. tahu sekali. Kalau instruktur senam sih sampai sekarang kan kita yang diminta untuk mengajar di instansi biasanya itu kalau di rumah lagi. Tapi kalau dulu saya tuh lebih banyak ngajar di studio di sanggar-sanggar. Oh gitu tuh. Kemudian Ada contekan lagi guys, sorry guys. Jadi, oh ya ini jadi nggak perlu ditanyain sih, tapi udah dijawab tadi ya. Terus, apakah menjadi personal trainer adalah cita-cita Anda dari dulu? oh jadi oke. Jadi dulu saya tuh paling seneng, paling suka namanya ikut kompetisi lomba aerobik. Suatu hari di tempat perusahaan saya bekerja ini, saya diundang untuk ikut berkompetisi di sana. Masuk sana kan guys, kayak ngeliat wow, di tempat keren banget. Kemudian kan waktu itu saya masih berapa ya? Masih umur 17 tahun kan. Masih belia lah. Masih belia guys. Sampai sekarang saya masih belia. Habis itu umur 17 tahun tuh ngeliat. Jadi kalau udah dari masa SMP, SMA tuh udah sering ke sana kan. Saya tuh kayak ngeliat tempat itu yang Wow banget. wow banget keren. Saya bilang dalam diri saya, suatu hari nanti saya akan bekerja di sini. Wow. Oh, Dan gitu. alhamdulillah Jadi sebelum dipinang ke sana udah pernah ke sana gitu. Pernah. Gitu ya. Suatu hari nanti saya akan bekerja di sini gitu. Berarti Setelah itu kata-kata itu saya melupakan ya. Nggak tahu. Akhirnya 2014 itu bener nih. Langsung Jadi dapat di pesannya sana. adalah kamu berkata-kata saja yang baik. Iya. Oh iya. Semoga setelah dari sini kita dapat uang ya di jalan. Amin. Amin. Kan kita nggak tahu kapan, Iya. siapa tahu kan. Jadi saya lupa nanya sedikit ini perusahaannya itu bergerak di bidang apa sih? Tambang, tapi kenapa dia harus ada personal trainernya untuk kesehatan gitu? Public health. Public Health-nya. Public health. Iya, jadi itu tambang ya. Kalian juga pasti tahu itu tambang apa. Nah, kenapa harus ada Personal trainer. personal trainer? Karena kami dibutuhkan untuk mensupport karyawan agar tetap fit dan bugar. Oh iya. Iya, seperti yang tadi saya bilang, di sana itu ada yang namanya case seperti CPD, obesitas, diabetes, kemudian rehab. Nah, karyawan khusus spesial nih untuk karyawan-karyawan yang mengalami 4 kategori itu adalah responsibel Tanggung jawab. kami untuk Mengembalikan mereka ke jalan yang lurus gitu. bukan yang bugar dan bugar. Ya, kalau lurus Bugar. mereka sudah lurus semua. Oh iya, jadi gitu ya. Tambangnya untuk support gitu ya, di Support, dalamnya ya, bukan support. produk yang dijual gitu. Nggak ada kan. produk. Maksudnya bukan produk jasa yang dijual untuk Itu jasa Itu sih. sebagai- di tambangnya itu loh, di Oh. tambangnya sendiri, karena mereka sebagai karyawan untuk melatih karyawan karyawan juga di sendiri. sana gitu, karyawan untuk Yes, melatih kami karyawan. departemen yang berada pada program facility and service. Jadi Fasilitas dan servis ya. Kalau di kantor-kantor itu biasanya ada support gitu loh. Oh yes. Yang Nah, buat seperti kamu bilang kan, kalau public. misalnya supportnya setiap hari Jumat, kalau di sini instansi ngundang ngundang khususnya. Jumat pagi instruktur gitu, karena bekerja sama dengan instruktur dari luar gitu untuk dilatih kantor itu biar sehat dan bugar. Karena juga kalau tambang memang dibutuhkan hal-hal yang seperti ini kan. Iya. Karena di sana itu orang-orang bekerja bagai kuda kan. Bagai kuda. Kalian lucu banget sih. Mungkin Jun Iya. sekarang lucu kan ada aku. Iya sih. Karena ada aku juga kan. Iya, kali ya. Kali. Ya. Oke, selanjutnya. Kayaknya Jun cuman wawancara aku aja udah haus, guys. Iya, aku haus karena capek guys. Oh ya capek tadi yang habis push up guys. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya random sih, jadi aku harus nyari kemana nih. Oke, jadi suka duka apa saja yang dialami selama menjadi seorang PT? PT. Oh iya, itu suka dukanya pasti ada banget. Ada aja Pak. Suka duka ya. Iya, suka duka. Kalau sukanya sih banyak. Ya, kalau dukanya juga ada. Namanya kita jual jasa ya. Jasa, ya. Jual jasa sama seperti kita jual produk, jual makanan. Pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Dukanya mungkin dulu kayak kehidupan saya tuh kayak nggak ada masalah dalam arti tidak ada komplain, tidak ada cibiran dan lain gitu kan.
Kalau sekarang tuh kayak harus menghadapi namanya yang kalau saya sih melihat orang-orang itu bukan sebagai rival atau sebagai saingan ya. Saya nggak Iya. tahu kenapa. Mungkin mereka yang menganggapnya demikian. Hanya saja yang bikin agak jelek gitu kalau misalnya ada hoax di luar. Oh, Iya nggak sih? Kayak lu Nyinyiran ngapain, gaib gitu kayak, ya? Lu ngapain latihan sama dia tuh mehong loh. Ada aja. Ada aja. Dukanya mungkin di situ. Tapi sejauh ini selama 6 tahun saya dan suami pun nge-branding diri dan kita punya brand. Dukanya itu ya bisa dilewati ya, gitu. Sukanya banyak. Sukanya itu adalah Lebih banyak suka gitu ya. ya sukanya itu adalah selain cuannya Wow. adalah kita punya banyak koneksi dan sangat puas dan bangga ketika klien kita ini mencapai progres. Target, ya progresnya ya. Itu suka banget sih. Dan rata-rata si klien saya sampai hari ini pun masih berlatih dengan saya. Bayangin kalau dihitung dari brand pertama itu 6 tahun, akhirnya di sebelum-sebelumnya itu juga ada klien-klien lain. Kliennya itu dari range umurnya dari semua umur gitu atau Dari anak-anak sampai orang tua. Maaf ya orang tua guys. Ya, anak-anak sampai orang tua. harus banget ya kesini tuh. Oh gitu ya, menarik juga ya kalau dibahas lebih dalam lagi tentang mbaknya ini. Jelas, orang aku udah kenal lama sama beliau. Oh iya. Oh, iya. Kamu best friend aku. Jadi gimana sih ceritanya dia apa namanya? Ini lulus nggak kuliah? Oh my god. Maaf ya. Nah, Oke, thank you. Oke, om nanyain aja. Tanya aja Jun. kalau kuliahnya lulus Kita bisa nggak sih? belakang kamera. Tanya dulu gitu loh, kuliahnya apa? Iya, gitu. kuliahnya Jurusannya apa dulu, jurusannya apa? Oke. Jadi saya ini sekolah di bidang pendidikan biologi. Basicnya itu pendidikan. Pendidikan. biologi Seharusnya. di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Mataram. Wow. Ya you know lah, kita kan Iya. Gitu kan. Terus kenapa apa namanya? Tadi udah tahu ya kuliahnya di mana. Nah, sekarang lulus apa enggak sih? guys lulus dong, dan itu membutuhkan waktu yang Berapa tahun kuliahnya? wow man. Kamu tahu berapa maksimal orang kuliah? 4 tahun ya? 8. Udah. Nggak sampai 8 tahun. Gua tahu. Kalau ya 7 men, Oh, hello. ya. Tapi guys, kalau dihitung-hitung aku ada 1 semester cuti. Berarti Oh. aku kuliah berarti sekitar 6 tahun setengah. Eh, Tepuk tangan dong. Oh. Topik di belakang. Jadi oh ya, ini menarik banget ya. Ini menarik banget. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh kita tuh sejurusan, seprodi gitu sama. Satu program Satu studi. program studi. Jadi satu program studi sama mbaknya. Jadi aku tahu gitu ya, sedikit tahu atau tahu banyak sih? Kamu tahu banyak sih. Oh, tahu banyak. Jadi aku tahu banyak tentang gimana kita di masa-masa kuliah gitu. Jadi mungkin dari Bang Jun aja sih kali. Ini aku mau nanya yang sedikit ini, misalnya kalau udah tahu sekarang, misalnya kalau mau flashback nih, kalau udah tahu sekarang enaknya jadi personal trainer, dapat cuan yang banyak, dapat relasi, dapat teman, dapat apapun gitu, dan udah nyaman di pekerjaan ini, nyesel nggak sih dulu kuliah cuma karena kuliahnya kan nggak ada sama sekali hubungannya dengan pekerjaan yang sekarang kan? Nggak, kamu salah. Aku salah. Enggak, tapi benar sih pertanyaannya. Ya kan aku nanya. Iya benar ya. Iya. Tapi kalau misalnya orang bilang nggak nyambung kuliahnya sama pekerjaan, itu salah. Dulu saya sekolah seperti ini memang Tuhan yang atur ya. Iya, Tuhan iya, yang Riani Kuasa kamu Tuhan harus ya? kuasa Tuhan, kamu harus jalannya ke sini. Tapi dulu tuh pernah mikir ngapain sih? Ngapain coba? What a Saya sekolah way gitu ya. sekolahnya tuh di bidang ini, pendidikan biologi. Dulu itu maunya pilihan pertama itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, wow. Pilihan Just like kedua me. biologi kan, karena mungkin yang paling tersulit ya biologi lah. Iya. Jadi Iya, iya. udahlah daripada dulu biologi, pikirannya pasti dapatnya bahasa Inggris. Tapi men, malah dapatnya tuh biologi. Biologi. Dan mikir tuh kayak, oh my god. Oh my god. Kenapa What is sih? this? Kenapa sih saya harus sekolah biologi gitu? Biologi, ya. Buat apa? Kayak terpaksa gitu nggak sih? Ya, Menjalani udah kedung ini. terpaksa men, terpaksa ngejalanin sampai 6 tahun setengah. Apa bukan itu
karena dipaksa gitu kan. Karena ibu mau anaknya itu jadi sarjana. Sarjan. Itu the power of ibu ya. Iya. Ada power up. Karena dulu waktu masih zaman sekolah dari SMP, ibu tuh mau masukin saya itu sekolah di sekolah keperawatan. Tapi zaman itu saya mikir, wah sekolah keperawatan pakai baju putih-putih men, nggak gaul banget, Nggak gaul banget gitu. ya kan? Terus kalau dari soal biaya, bukan soal biaya ya. Bukan saya nggak gaul banget gitu. Akhirnya setelah daftar sendiri ke sekolah umum, nggak sih kalau Iya. setelah itu masukin lagi kuliah, ibu itu maunya anaknya itu sarjana. Sekolah lah ambilnya kayak jurusan PGSTK, PGSD ya. Iya, PGSD, ya. PGSTK. Tapi mikir nih, guru PGSD, guru PGSTK kalau pakai rok dia kayak gede-gede kan. Iya. Iya. Gua anak band. Dia anak band nih guys. Wow. Nggak bener. Nggak sih. Nah, akhirnya ambil itu tadi bahasa Inggris atau biologi, dapatnya biologi. Biologi, Ya iya. Tuhan. Akhirnya aku terperangkap nonton setengah ya. Tapi berhasil. sarjana loh. Iya, sarjana. Sarjana loh, Sarjana pendidikan loh. Sarjana Pendidikan pendidikan. biologi. Tapi Berfaedah. Akhirnya sampai titik ini baru sadar. berpikir ternyata jurusan yang saya ambil itu sangat berfaedah sama pekerjaan Pekerjaan saya. relate-nya di mana? dari satu cara mengajar. Oh iya. Ya nggak sih? Mengajar. Ya, Apa mata mengajar. kuliah tuh? Apa sih? Apa sih Allah? Banyak kan? Oh, metodologi pembelajaran. Iya, Oh, iya nggak banget sih? gitu. Kalau dulu misalnya kita sebelum mengajar buat RPP, Ya RPP gitu ya. segala macam kan. Kalau sekarang itu Planning. ya silabus RPP, kalau sekarang itu buat program. Kemudian ada lagi, ada ilmu gizinya, Benar. kemudian ada fisiologinya dan lain-lain. Metabolisme dan lain-lain semuanya banyak. Udah diajarin juga kan waktu di kuliah itu, Iya. Ya, hal-hal waktu kecil. kuliah itu kayak yang Apa sih? Apaan sih ini? apaan sih nih? Iya, otak gue nggak nyampe gitu. Iya, gitu. Tapi sekarang tuh yang kayak flashback, oh ternyata Ini. Jadi guys, jadi apa namanya? Aku ngelihat dari perjalanan hidupnya Karyani itu kayak benar-benar itu kuasa Tuhan itu kayak jalan aja gitu. Berarti nggak ada istilah salah pilih ya? Nggak. ada. Dia pernah berpikir, kita pernah berpikir salah pilih, Iya, tapi iya. kalau ngelihat dari perjalanan karirnya yang sekarang, itu kayak Relate banget. relate banget dan itu kuasa Tuhan banget. Ya, takdir aja gitu ya. takdir gitu. Dia kuliah di biologi, sekarang jadi Nah, personal. yang awalnya kita Iya. kayak apa sih? Yang kayaknya dia kayak ogah-ogahan gitu. Tapi Ogah-ogahan. ternyata sekarang ya ampun ngebantu Bener. banget sumpah. Wow. bener. Kuasa Tuhan Ada banget. lagi pertanyaan? Banyak sih. Tanya aja, Iya. tanya aja. Jadi nanti kita sambung-sambung aja. Nanti kalau stop aja dia dulu yang itu. Iya. Biar kita lebih lama anunya bicara. Nah ini juga nih ada aku mau tanyain kan kalau mau nggak mungkin kan setelah lulus kuliah itu langsung Jadi personal dapat kerjaan begitu menjadi personal trainer. Nah untuk ilmunya sendiri apakah ada pelatihan khusus untuk jadi personal trainer dan untuk mendapatkan sertifikasi? Misalnya saya memang personal trainer yang bisa diandalkan dan nggak mungkin kan kita nyari ngajarin orang Tanpa ada sertifikat. tanpa ada sertifikat dan tanpa ada skill itu sendiri gitu. Oke. Jadi saya itu alumni namanya AKI Indonesia. Jadi AKI Indonesia itu adalah Asosiasi Pengajar Kebugaran Indonesia. Itu Indonesia punya, itu nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia. Yes, dan saya juga belajar di Kingsport International. Wih. Saya tuh punya bos di kantor itu orang asing, ya. Kalau saya boleh sebut namanya Pak Ronald Wences. Jadi beliau itu yang membimbing saya sampai saat ini. Yeah. Tapi kalau bisa, tapi kalau pakai sertifikasi, saya punya sertifikat di Kingsport International sama di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Itu ada kantornya di Lombok kan? Kalau KSI di luar. Di luar negeri? Di dalam negeri di USA. Kalau AKI di Jakarta. Kalau di cabang di Lombok ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Maaf mas, bukan kang bakso ya. Cabang. Ya itu aja sih kalau dari aku kalau yang pertanyaan yang tadi. Oke, jadi aku masih punya pertanyaan banyak sih guys. Yang drama dong pertanyaannya men. Oke. Ya. Jadi ini drama banget nih. Jadi waktu kuliah dulu kan Sida pernah cerita ada masa-masa sulit gitu sampai pada akhirnya
kuliah di tahun ke-6 ya? Ya. Iya nggak sih? Di Iya, tahun ke-6. Terus itu pastinya waktu-waktu sulit yang sudah dapetin, ya, kan, yang sudah hadapin. Iya. Nah, terus Karena apa ya? juga, kan? Terus apa yang membuat Sida bisa bangkit sampai bisa ke titik yang sekarang? Oke. Yang pertama pasti orang tua ya. Pasti orang tua, terutama ibu. Mau nangis nggak nih? Tisu. Guys. Aku tuh kemarin kuat guys. Oh iya. Kuat guys. Gue nggak Jadi- pernah ngeliat dia nangis secara Verbal. Ya jadi kalau alasan yang pertama itu ibu pasti, karena ibu itu single parent. Jadi Ya. saya sama kakak itu dibesarkan oleh seorang ibu sendirian. Jadi kalau misalnya selama ini pengen nyerah, itu yang buat bangkit itu ibu. Kemudian Ibu, ya? masa-masa sulit di saat itu adalah saya kuliah di jurusan yang saya menurut saya. yang menurut saya Kurang ini serak gitu ya? nggak nyambung banget. Kemudian teman-teman saya yang seangkatan saya di program studi yang sama, menurut saya nih kayak mereka baik semua, mereka pinter-pinter, tapi sepertinya kalau saya nggak cocok, nggak bergaul klop, dengan nggak mereka. klop untuk bergaul dengan mereka gitu. Itu salah satu bukan gejolak sih, salah satu tantangan tersendiri sampai akhir. Kemudian satu tingkat di bawah saya lagi, adik-adik tingkat di bawah saya, mereka baik-baik banget, mereka cerdas, pintar semua. Mungkin bukan merekanya yang salah, sayanya nih yang nggak yang gesrek gitu kan? Oh, gesrek. gesrek Gesrek Apa, apa gitu? nggak kelop. yang nggak klop gitu loh, yang Srek gitu ya. yang aneh gitu, bukan merekanya. Sampai akhirnya ketemu lagi nih yang di bawah saya 2000 sih, 2009 ya guys. 2009 ya. Oh, jadi ini yang akhirnya wow, ini gue banget nih men. Ya enggak sih? Ya enggak sih, yang lu bisa terima ke apa adanya Oh, iya, iya, iya. gitu. Pokoknya kita gila-gila bareng gitu. Kita sampai bikin geng ya waktu Ya, itu. kita namanya kenapa kan? Jadi guys, kita ada di satu geng namanya itu Geng pisang. aneh Jadi banget namanya. akhirnya di kelas itu ya, jadi saya tuh angkatan 2007. Angkatan tua ya. kan? Iya, sekolahnya kuliah tuh sama satu kelas sama dari semester, kamu semester berapa sih? 3 ya? Ya dari semester 3 atau 4 kalau Iya. nggak salah. Sama anak-anak angkatan 2009. Iya. Wow. Tapi mereka anak-anak angkatan 2009 sih oke banget. Karena gimana ya? Menurut saya sih mereka sejalan lah, maksudnya Sejalan sama sama- pemikiran Iya. saya gitu. Nyambung lah gitu ya. Akhirnya nyambung. Jadi enjoy kuliah lagi Iya. gitu dari sana. Kita kok bisa akhirnya bisa lulus kuliah misalnya ya karena mereka ini gitu. Wow, Mereka tuh kalian benar-benar bersahabat, menemani guys. saya dalam duka, kalau suka sendiri-sendiri mah. Itu salah satu Dalam duka aja ya, kalau tapi suka tetap enggak. doa orang tua sih yang Iya, paling penting. iya. Sama usaha dari diri sendiri sih. Iya. Percuma kalau kita juga dukung, tapi kalau usaha dari dia nggak ada ya. Dulu waktu skripsian tuh kayak pernah bayar orang kayak temen buatin ya skripsi, Wow. ini duitnya dan segala macam, nggak jadi. Tapi kayak milih skripsi judulnya apa ya, dia tuh yang ini aja gitu kan, pilihannya dia. Oke, saya ambil. Tapi di situ akhirnya ada satu titik di mana saya sadar bahwa kalau kamu mau sukses itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kamu Diri sendiri. sendiri. Karena diri sendiri ya, betul. Mau nggak mau, Mau nggak harus mau lah. dijalanin, harus dilewatin. Insya Allah ya berkah sampai Karena sekarang. hidupmu yang ngatur, yang ngejalanin ya dirimu sendiri. Iya, bukan orang lain. Kalau kamu ngandelin orang lain, terus orang lain yang juga lagi sibuk atau apa gitu kan, ya nggak bisa gitu kita bergantung sama orang lain. Kemudian Selanjutnya kemudian. ada, oke bentar. Terus selanjutnya adalah, nah ini pesan-pesan buat orang yang bekerja tidak sesuai jurusan yang diambil waktu kuliah. Nah, seperti yang kita tahu kan, kita nih ngerasa, mungkin kamu juga ya Jun ya, Apa? Kamu jurusan apa sih, jurusan Jan? yang Aku sekarang kan- jurusan bahasa Inggris. Cuma aku Jurusan kerja bahasa sekarang Inggris. di perkantoran. FIP ya? iya, di IKIP. di IKIP ya. Gitu. Kerjanya di bidang perkantoran, bidang perizinan, pelayanan. Tapi Kita- karena kita semua nggak ada yang begitu. salah sebenarnya, memang benar kata mbaknya, karena kita bermanfaat aja ilmunya Iya. setelah Iya. kita pakai Benar, gitu. benar Karena sih. ada bahasa Inggrisnya juga, semua Jadi orang asing.
Gitu. Jadi sekarang kita mau bahas, enggak sih, mau ngasih masukan itu dari dia juga. Ya, saran Tentang, untuk orang-orang uh, yang merasa kalau kuliahnya sekarang itu nggak nyaman gitu, merasa mereka karena Nggak nyambung, terjebak ya? aja nggak, mereka nggak suka sama kuliah yang sekarang, tapi mungkin nanti kan mereka nggak bisa ngebayangin kalau kerjaan mereka Kerjaan bakal kedepannya support itu kayak gimana gitu. Pesan-pesannya Ya. ya udah sama seperti yang dibilang sama Jun, udah jalanin aja gitu loh, jangan sampai mikir ini kayak nggak nyaman ya segala macamnya, jalanin aja, nanti kamu pasti akan menemukan titik cerah di mana kamu akhirnya bisa berpikir dan bersadar bahwa oh ternyata ini adalah jalan Tuhan yang diberikan kepada saya dan sangat bermanfaat. Jalanin aja. Jalanin aja gitu, jalanin aja. Terus kalau misalnya sekarang tadi kayak dia kuliahnya apa, sekarang kerjanya di bidang yang lain, udah jalanin aja juga. Gitu. Benar, Karena dijalanin. menyesal itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Apa-apa betul. Wah, aku jadi mau mewek. Oh, ya. Seperti Anda kan? Tapi kayaknya aku sendiri sih yang kayaknya yang paling beda banget ya. Jadi kalau sekarang kan bergelut di bidang pariwisata, sedangkan jurusanku biologi gitu kan. Tapi kan lu bisa bicara, Iya, Men. bisa bicara lah gitu. Tapi ya gitu, ya jalanin aja gitu. Kita di pendidikan kan juga diajarkan untuk bagaimana berbicara di depan siswa kan, bagaimana intonasinya, bagaimana pembukaannya, bagaimana di main apa namanya itu, kalau di saya sih main workoutnya dan segala macam itu juga bisa dipakai di mana-mana. Jadi intinya apapun pekerjaan kalian, apapun jurusan kalian yang sudah kalian ambil, Jalanin aja. jalanin aja gitu. Dan Mungkin ini itu rencana pertanyaan Tuhan, terakhir, gitu. pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira kalau orang mau online coaching itu berapa sih tarifnya gitu? Dari basic. Kalau boleh jujur Iya, kalau boleh jujur juga. Kali aja kan ada yang sekitar mau aja deh, tertarik, sekitaran ya. gitu. Oke. Kira-kira. Oke. Dari yang basic sampai yang intermediate gitu. Kalau dibilang basic intermediate sebenarnya enggak ada basic dan intermediate, Sama karena gitu. semua step by step. Cuman kalau misalnya kalian mau PT itu namanya personal training, kalian cukup membayar 2 juta untuk 10 kali pertemuan. Tapi di situ sudah ada ahli nutrisinya, kemudian program trainingnya seperti apa. Nanti ada juga asesmen di body postural, ya. Tapi kalau kalian punya grup itu sekitar 750.000 per orang, minimal 5 orang. Jadi satu grup minimal 5 orang, per orang itu cuma bayar 750.000. Nah, kalau misalnya kalian mau datang ke rumah saya, kalian cuma bayar Rp50.000 per satu kali pertemuan. Gitu. 50.000 per Satu sekali kali pertemuan. pertemuan. Nah, itu include cara makan gitu, langsung dapat dari teman. Maksudnya jadwal makan. Kalau misalnya untuk yang reguler kita sebutnya itu sebenarnya nggak ada sampai ke apa namanya Alasannya sedetail itu, ya kan. Tapi kalau personal training itu benar-benar Sedetail detail. itu. Iya, makanya kebanyakan teman-teman lebih milih PT sih sebenarnya. Dan kalian tahu nggak sih di negara Eropa personal trainer, personal training itu adalah salah satu Kerjaan. dengan rujak Oke, kita siap-siap sambut dengan rujak. ya. Ya, terus lanjut. Nah, jadi kayak personal training itu PT adalah jadi ketawa. Maaf guys, dagang rujaknya ada di depan kita sekarang. Apa saya di shopping? Nanti foto dia terus crop dia tadi. Foto dong Pak Udin. Tidak ada ini orang-orang anu. Jauh-jauh ini ada gambar jemuran lah gitu. Foto dia ting pakai HP-mu. Udah, Juru bisa, aku lihat gambarnya. Pak, siapa namanya? Mana Mau HP-mu deh. yang tadi? Mister Yang Udin. Xiaomi? Oh, di tas. Oke. Itu udah ada Nanti kita crop dia. Udah. Ngapain? Oh. Di Eropa kalau misalnya kamu ya. Kayak di Eropa misalnya kalau zaman dulu sosialita itu terlihat ketika dia bawa Tas. barang-barang branded. Branded. Kalau sekarang ketika dia menggunakan jasa Personal PT, PT. mereka itu sudah wow banget. Stratanya udah tinggi gitu Iya, ya. karena di Eropa personal trainer adalah salah satu Pekerjaan. pekerjaan yang digemari dan Primadona ya. iya primadona gitu. Keren banget sih. Ya karena statusnya keren banget kan. Kerjaan lo apa? PT PT. dong. Mana nggak sih? Kerjaan apa sih? PT ya. Apa? Apa ya? Ya. Oke, jadi lanjut. Aku gue ngeblak jadi sama tukang rujak tadi.
Oke, jadi selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kan udah aku tadi. itu kan dari kamu. Oh, Dari aku. iya. Terus, terus. Iya. Jadi atau mungkin ada pertanyaan lagi? Anda dari Aku dari sudah Anda mungkin cukup. pertanyaan. Pertanyaan saya nih kepada kalian berdua. Menurut Nanti kalian dulu, kalian ini sudah Apaan? Iya, Apaan? iya, iya. eh, Oke, jadi kita masuk ke dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir part 2 gitu. Dua pertanyaan terakhir. Jadi yang apa namanya dua terakhir ini itu oke. Apa nih? Apakah Karyani sudah merasa puas dengan pencapaian yang sekarang ini? kalau dibilang puas sih, saya puas. Cuman kalau saya masih punya misi bahwa saya harus tetap belajar. Mau belajar karena saya pengen banget buka studio sendiri yang lebih besar di tempat kelahiran Mataram. saya gitu. Itu cita-citanya. Ya, Amin. Oh, amin 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 Allah. Amin. Bisa ya Allah, bisa ya Nis. Bisa. Gitu ya berarti. Terus ini yang terakhir, ini beneran terakhir. Jadi harapan untuk di masa depan. Harapan untuk di masa depan. Harapan untuk di masa depan. Yang pastinya harapan saya untuk di masa depan adalah jadi hidup saya jauh lebih baik dengan keluarga. Amin, ya Saya Allah. dengan keluarga, suami ya. Insya Allah besok dengan anak-anak ya. Oh, amin, ya Allah. Dengan teman-teman, sahabat semua kehidupan kedepannya itu baik. Tidak saya dan keluarga saja, tapi Kavi, Amin. Jun Ya, ya. amin. Teman-teman semua gak jelas yang lagi nonton. Iya. Saya berdoa, insya Allah kalian semua juga pasti sukses. Amin. Ya Rabbal Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin itu aja ya. Iya. Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Terima karena kasih, sudah Bu. menyempatkan Terima waktu. kasih Terima kasih. sudah datang ke Terima rumah. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Jadi, kasih. terima kasih banyak. Oke, jadi Iya. untuk mengakhiri biar kita Jangan lupa. Oh ya, jangan gimana? Iya ya. Ya gitu. Udah, oke, biar saya menutupkan Oh, iya, saja. iya. Oke, teman-teman, gak jelas semuanya dimanapun berada. Jangan lupa nonton terus channel YouTube-nya Gak Jelas. Bercerita. Bercerita, ya. Kemudian klik lonceng, Lonceng. subscribe, komen dan share. Share. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Kita lupa Bye. loh. Ya. Wabillahi Wabillahi taufiq. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ih, seru.